Kedengeran, Mbak, kedengeran. Oke, oke, oke. Bentar. Aku mau ganti nama dulu ya. Oke. Udah 13.31. Kita nungguin yang lain apa langsung aja ya? Udah ada banyak nih. Oke, udah banyak nih. Yang datang lumayan, alhamdulillah. Halo Mbak Fitria, bawa anak ya? Saya juga bawa nih. Nih boneka. Teman-teman yang lain mana bonekanya? Coba ayo. Ini saya bawa boneka banyak nih. Nih. Ini juga. Ini juga. Yang lain mana? Ayo, yang lain. Iya, Kak Pierre. Lah urip napa? Uripnya tahu kok. Habis berarti baterainya. Oke. Suara saya kedengeran ya? Saya tes lagi. Cek, cek. Udah dicas. Ya, kedengeran. Ya, oke, oke. Ada yang itu, ada yang lagi unmute ini. Udah ya, oke ya. Oke. Saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya sapa dulu ya. Saya sapa dulu ya. Saya sapa dulu yang datang udah berapa juta orang ini ya. Oh, udah banyak. Ada Mbak Nur Hikmah, ada Mbak Ai, Mbak Inina, ada Mbak Ainun, Mbak Olivia, Desi, Diana, temanku, Mbak Zia, Fitria, Mbak Fitria, Mbak Irma, Mbak Ita, Mbak Nur Hikmah ini ada dua ya? Enggak, Mbak Nur Hikmah ya. Kemudian Mbak Rahela, Mbak Rida, Mbak Rini, Mbak Nafi ya ini ya, Mbak Umi, dan ada narsum kita ya yang terkece ya Mbak Yanti ya. Oke, pertama-tama saya buka dulu dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah atas nikmat Allah dan karunia-Nya kita bisa bertemu di sini ya gitu dalam sebuah majelis ilmu gitu. Salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Maaf, saya agak belibet kalau ngomong ya. Harap maklum karena saya baru pertama kali ini jadi moderator. Dan saya berterima kasih sama teman-teman yang udah datang gitu ya. Datang ke sini meluangkan waktu untuk tolabul ilmi gitu ya. Untuk mengupgrade diri dengan ilmu. Saya tadi ketemu itu. Jadi kemarin saya kan itu ya, ngaji gitu ya. Ada pengajian, itu ada sebuah hadis. Hadisnya itu bagus sekali. Saya bacain ya. Saya nggak hafal, jadi saya bacain aja. Ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kalian lewat taman-taman surga, maka singgahlah. Sahabat bertanya, penasaran. Taman-taman surga, kami kan masih ada di dunia, gitu kan? Taman-taman surga yang mana itu ya Rasulullah? Gitu. Rasulullah menjawab, taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Jadi mumpung ada di sini kita ya, kita sebenarnya ada di taman-taman surga. Jadi enjoy the show. Mumpung di sini kita menimba ilmu, apalagi nanti door prize-nya banyak kan ya. Gitu. Oke, Mbak Sih, silakan itu video opening-nya.
Sih, sebentar ya. Halo, halo Mbak Si. Operatorku tersayang. Oh ya, oke. Nah, sudah ya. Jadi acara ini adalah sebuah proyek sebuah proyek kolaborasi antara Adventure Supercamp dalam hal ini kelompok saya, Marcelia Krenata, dengan ibu profesional komunitas Sam Kabar gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin ada nanya, kalau ibu profesional kan udah tahu ya, adventurer, Supercamp itu apa gitu ya. Jadi kalau saya apa namanya ngasih definisi gitu ya, Supercamp itu adalah sebuah apa ya, acara kemah gitu kalau saya apa namanya mengistilahkan gitu. Saya lebih suka mengistilahkan itu seperti kayak acara kemah, kayak pramuka gitu. Peserta-pesertanya itu digodok gitu, dalamnya itu digodok, ditempa, dilatih leadership-nya, kemudian gitu. Salah satu caranya itu kita dikasih misi, ayo kamu kalian itu kayak seperti KKN gitu, kalian datengin regional ini, IP Sam Kabar gitu ya. Sam Kabar tuh Samarinda, Kutai Barat, Balikpapan, mana lagi, pokoknya banyak gitu ya. Kalian datang ke sana, KKN di sana, bikin kolaborasi bersama mereka. Dengan kolaborasi itu kalian jadi bisa bermanfaat seperti itu. Itu spill sedikit ya. Sedikit tapi banyak ya ngomong saya ya. Oke. Sekarang saya bacain susunan acara ya. Yang pertama, pembukaan. Tadi saya udah ya pembukaan. Kedua, nanti siap-siap nanti ada pretest. Ada pretest. Oke, ada pretest. Jadi nanti sebelum kita masuk ke materi, kita nanti dites dulu loh. Udah pada belajar kan? Oke, yang ketiga nanti ada materi dari materi pijat ya, materi dari Mbak itu, dari Mbak Yanti. Kemudian yang keempat, bentar, saya lupa, saya lihat contekan dulu ya. Yang keempat nanti tanya jawab, lalu nanti ada post test lagi. Jadi ada pre-test sebelum itu, sebelum materinya jalan, kita di pre-test dulu. Habis materi, kita di post test lagi. Gitu. Kemudian acara selanjutnya yaitu penutupan gitu ya. Jadi tenang aja, ini di sini kita bertabur hadiah, di pre-test dapat hadiah, di post test juga dapat hadiah gitu. Jadi itu ya, jempolnya disiapin ya, jempolnya ya. Oke. Oke, siap semua. Sekarang menginjak acara kedua. Ya, kayak kuliah ya, Mbak ya. Kayak kalau mau praktikum dites dulu gitu ya. Biar encer otaknya sebelum nanti tegang gitu. Oke, acara menginjak acara yang kedua yaitu kita pretest dulu. Tapi sebelum pretest kita iklan dulu karena acara ini itu nggak akan bisa jalan gitu kalau nggak ada sponsor yang sangat baik hati gitu, bertabur hadiah banget gitu ya. Jadi kemarin itu sebenarnya ya teman-teman ya, kemarin itu sudah terkumpul sampai 20 lebih door prize. Dan saya agak deg-degan karena pesertanya kok belum sampai baru 28 gitu. 28 aja termasuk panitia. Jadi kami gencar gitu, publikasi akhirnya sampai 60 gitu, alhamdulillah. Oke, sekarang kita iklan dulu ya. Siapa saja sih yang telah berkontribusi sampai acara ini bisa lancar? Acara ini disponsori oleh
Campur Sarah, Adria Toy, PT Berkara Kita Mandiri, kemudian ada Dia Anak Sehat Miladia, dan juga seluruh Bunda Peri yang ikut mensukseskan acara ini. Terima kasih. Masya Allah ya. Banyak Bunda Peri di sini. Di Sam Kabar itu di ibu profesional komunitas Sam Kabar itu banyak sekali ibu-ibu peri. Jadi ketika kita menggelontorkan acara, ngasih proposal sponsor gitu, oke, 1, 2, 3, lama-lama jadi banyak. Gitu, alhamdulillah. Oke, sekarang kita pretest dulu ya. Aturan mainnya seperti kemarin, masih ingat ya? Siapkan jarinya. Sebelum jawab nanti ada pertanyaan. Dan pertanyaannya itu dijawab. Tapi sebelum jawab, daripada nanti jawab langsung terus dicontek sama temannya, mendingan gini dulu ya. Tangannya gini. Oke, udah dicari tangan yang kayak gini di stiker. Oke, gini. Jangan yang gini. Oke, yang gini. Oke. Dilemesin dulu. Oke. Ayo, soal yang pertama. Mbak sih. Aku ngecek chat ya. Nanti siapa yang pertama? Bentar. Mbak sih, cek chat ya Mbak ya. Aku membacakan soal. Andi membawa uang sejumlah Rp30.000 untuk membeli. Bentar. Yang mana dulu, Mbak? Ini dulu ya. Oke, maaf. Ganti soal ini ya ini. Berapakah jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Ayo. Oke, Mbak Umi Solihah. Silakan menjawab. Langsung boleh. Anmut aja 31. Oh, masih kurang, Mbak. Masih kurang. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi itu? Himawari. Oh, Mbak Windy. Aduh, dirimu itu 33 kurang. Oke, 30. 33 masih kurang. Cara jawabnya gini dulu ya. Gini dulu tangannya. Cara jawabnya. Tapi ya udahlah Mbak Desi ya, nggak apa ya. Saya maafkan dulu ini Mbak Desi. Mbak Desi yang dapat ya ini ya. Mbak Desi yang dapat, maaf. Tapi diulangi lagi ya. Lambaikan tangan dulu ya, lambaikan tangan. Jangan langsung nyerobot itu ya, jawab ya. Oke, sayangku. Mbak Desi udah dapat ya, Mbak Desi. Oke. Lemesin dulu jarinya. Udah siap sama soalnya yang kedua. Jadi ini soalnya, bentar Mbak sih. Jadi ini soalnya campuran, ada geografi, ada fisika, tenang aja. Ada fisika, nanti bakal ada biologi, IPA juga, IPA itu fisika ya. Ada biologi ada, kemudian matematika ada gitu ya. Jadi semuanya dapat ya. Jadi sebelum kita dapat materi yang tentang pijat, kita udah pinter duluan gitu. Oke, lanjut. Soal kedua. Soal yang kedua. Andi membawa uang Rp30.000 untuk membeli beras. Ternyata beras itu harganya Rp15.000. Berapa uang kembalian Andi? Aku cek. Jawab dulu. Oke, Mbak Umi Solihah duluan. Silakan Mbak Umi Solihah jawab dulu. 15.000. Salah. Kemudian Mbak Fitria. Yang kedua, coba jawab. Mbak Fitria dulu, yang resen kedua. Mbak Fitria, 30.000. Salah. Masih salah yang ketiga, Mbak Ainun. Yang ketiga tadi, Mbak Ainun. 15.000. Masih salah. Ayo dong, matematikanya dikeluarin. Mbak Windy. Aduh, Mbak Windy ini aku tuh paling tegang deh kalau dia jawab. Soalnya dia menang terus. Mbak Windy, berapa? Rp5.000. Oh, Mbak Nina. Nyerobot nih Mbak Nina nih. Tapi tadi udah lambaikan tangan belum ya? Sebentar. Mbak Nina, I'm sorry. Dirimu tadi belum itu ya, belum lambaikan tangan ya? Aku cek ya. Padahal udah bener loh gitu. Tapi kita masih pakai aturan ya, karena tadi udah tak ingetin ya. Tenang, masih ada itu. Tahu nggak teman-teman kenapa ini bisa 5.000? Mbak Nina, maaf ya, kamu terlambat itunya jarinya, tapi sebenarnya benar. Iya, benar.
Karena kalau punya uang 30.000 itu ya, kalau harganya 15.000, masa yang dikasih 30.000, yang dikasihnya 20.000 dong. Makanya kembaliannya 5.000 gitu. Jebakan, jebakan. Oke, maaf ya Mbak Nina. Ini itu dulu. Tadi kan data kasih tahu aturannya ya. Nanti tangannya lebih cepat lagi ya. Tangannya gini ya, gini. Jangan gini, 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 gini. Oke. Oke, Mbak Sih. Lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan kedua nggak ada yang menang. Oke. Ini soal fisika. Ini serius ini ya. Apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, benda yang awalnya diam akan selalu diam. Pertanyaannya adalah, ini adalah bunyi hukum Newton keberapa? Hukum Newton itu ada 1, 2, 3 doang. Mbak Umi, ayo. Mbak Umi dulu. Berapa jawabnya? 1. Weh, ahli fisika ini kayaknya Mbak Umi ya. Weh, pinter banget. Selamat Mbak Umi. Mbak Umi selamat, ore. Tadi yang udah menang Mbak Desi, terus Mbak Umi. Oke ya. Teman-teman yang udah menang itu ya, kasih kesempatan yang lain ya. Teman yang lain biar dapat hadiah sama rata gitu ya. Oke. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Apa planet terdingin di tata surya kita? Ayo, oke Mbak Fitria. Silakan jawab. Mbak Fitria dulu. Mbak Fitria. Jawabannya Neptunus. Oke. Pemenangnya Mbak Fitria ya. Oke. Pintar sekali nih. Gampang kan pertanyaannya? Lanjut ya. Lanjut. Ini jatahnya ini harus ada 5 orang pemenang. Tadi udah ada 2 peserta terajin. Sekarang pretest ini harus ada 5 orang pemenang. Kalau nggak menang-menang, ntar hadiahnya buat saya ya. Lanjut pertanyaan ke 5 ya. Sebutkan 20 hewan buas. Ayo, 20 secepatnya ayo. Siapa duluan? Mbak Olivia. Oke, Mbak Olivia silakan sebutkan 20 hewan buas. Masih mengetikah dia? Sebentar. Saya ulangi lagi boleh nggak? Teman-teman, halo. Saya ulangi lagi ya, ini ya. Khusus yang pertanyaan ini ya. Khususon pertanyaan ini ya. Pertanyaan ini nggak usah pakai gini, langsung ketik gitu, langsung ketik ya. Langsung ketik siapa yang duluan, dia menang. Sebutkan 20 hewan buas sekarang. Siapa? Ayo, ketik 20 hewan. Jadi, ya enggak lama kok. Kalau saya bisa itu 20. Dikit itu 20 itu. Ayo. Siapa yang pertama kali? Siapa itu 20? Harimau, hiu, macan, singa. Kurang, masih 4 itu. Kebun binatang. Oke, boleh. Jawabannya boleh, itu kebun binatang. Mbak Dian ya. Mbak Dian. Oke. Jadi jawabannya itu sebenarnya itu ada 2. Ada 2 versi gitu ya. Boleh kebun binatang, boleh hewan sekebun binatang, itu udah 20 lebih ya. Boleh juga tinggal dijawab aja 20 macan, gitu kan bisa. 20 singa, bisa kan? Cepet kan? Gak usah sebutin satu-satu. Saya nggak bilang itunya, saya nggak bilang 20 jenis hewan buas gitu. Nah, dia tertipu nih Mbak Windy nih. Oke. Lanjut, tadi nggak ada yang menang. Satu lagi. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Ya tadi ada yang menang deh, Mbak Dian ya. Mbak Dian. Apa arti peribahasa berikut nih, bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesianya. Yang apa arti peribahasa seperti harimau menyembunyikan kukunya? Waduh, ngeri kan.
Apa ya? Siapa yang duluan? Tak lihat dulu. Nah, ini masih pada ngakak nih. Seperti harimau menyembunyikan kukunya. Nggak ada yang itu melambaikan tangan ini. Gimana ini? Oke, Mbak Fitria, silahkan. Mbak Fitria dulu ya. Nggak mau sombong, oke benar, ye, nggak mau sombong, oke, Mbak Fitria, udah dapat 5 pemenang, oke, udah, datanya sudah habis ya, nanti ada lagi di post test ya, tapi di post test nanti ya, teman-teman benar-benar perhatiin itu ya, perhatiin materinya ya, karena nanti kalau ini kan materinya kan nggak susah ya, ini kan pertanyaannya nggak susah ya, nanti kalau yang post test itu lebih susah. Ya gitu, jadi perhatiin materinya karena nanti materinya itu ya karena nanti soalnya itu ya berkaitan dengan materinya, jadi siap-siap ya, siap-siap serius belajarnya, serius gitu. Oke, menginjak acara yang ketiga, kita langsung ke materi ya. Sebelumnya saya membacakan profil Mbak Yanti ya. Mbak Yanti itu gelarnya tuh panjang banget, Mbak Yanti. Ini saya catat sampai Suryanti, AMD Kep, CEC, CH, CHT. Masya Allah panjang amat sih Mbak. Itu dapat gelar dari mana gitu ya. Saya aja masih ST. Beliau adalah seorang bidan, konsultan hipnotis, kemudian terapis, penulis, instruktur senam hamil, dan owner Gria Anak Sehat. Masya Allah, banyak banget ini. Beliau itu sepak terjangnya ya, Masya Allah ya, gitu. Kita sapa dulu. Halo Mbak Yanti. Halo Mbak Yanti. Halo, Assalamualaikum. Halo Mbak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Anak-anak gimana anak-anak? Aman, terkendali. Aman ya. Soalnya kita kalau TikTokan itu anak-anakmu itu sukanya itu mama apa bunda gitu ya. Sekarang udah ya, udah oke ya. Aman ya. Mbak, ini boneka yang dipakai syaratnya seperti apa? Ini aku punya loh boneka banyak nih. Nih. Ini namanya Cini. Seperti ini nih. Ada kepala. Ada kepala, oke, ada kepala. Tangan. Oh, ada tangan, ada nih. Oh, ada kaki, oke. Badan. Ada badan, ada. Bisa digunakan. Oke. Apa ya? Ini dinginan. Ini boneka anak-anak saya ambil semua ini, mereka tidur, mereka ambil bonekanya. Ada ini namanya Cini nih, Mbak. Ini namanya Sisi. Ini namanya Momo. Loh, ini ada ide ikutan juga. Iya, siapa tahu nanti aku ikut dapat itu. Namanya Siti, Momo. Ini. Ya. Halo, bayi gundul. Oke. Kita langsung ya, daripada dengerin saya berceloteh ya, saya juga capek ngomong ya. Silakan waktu dan tempat buat Mbak Yanti. Terima kasih Mbak April, terima kasih. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. Pembelajar yang ada dimanapun berada, semangatnya di mana ya? Coba lambaikan tangannya. Tadi sudah melambaikan tangannya, sudah mengetik-ngetik, sudah senam jempolnya. Sekarang saya ingin semangatnya. Oh, Umi Soleha, Bunda Umi Soleha, Mbak Ai, Nina Nurani, halo, apa kabar semua Mbak Rida? Ya Allah, Mbak Nur Hikmah, pada siang-siang hari ini semangatnya sangat luar biasa ya. Ya, sebelumnya tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak April. Ya. Saya perlu kenalan lagi atau enggak ya? Ya, untuk biar kita bisa kenal maka tak sayang, kalau enggak kenal maka tak sayang. Nama saya Suryanti, bisa dipanggil Yanti. Kita di sini sama-sama belajar ya. Oke. Yeah. Siang hari ini kita akan membahas apa ya? Belajar tentang apa? Pijat bayi. Di sini
Saya yakin ada yang belum mempunyai bayi. Coba angkat tangannya. Wah, sudah punya semua, alhamdulillah. Ya, sudah disiapkan untuk bonekanya, nanti bisa kita buat untuk praktek. Siap. Ya, sebelumnya saya akan mau tanya. Oh, sudah Mbak Rahela, nggih. Saya mau tanya, Mbak Sih, tolong slide-nya, slide saya dimunculkan. Slide lagi. Oke, ya. Di sini sebelumnya saya mau tanya tentang tujuan kita. Apa sih tujuan kita belajar di sini? Coba ketik di kolom komentarnya ya, di chatnya ya. Saya mau tahu semangatnya ibu, bunda-bunda yang ada di rumah. Belajar pijat. Umi Solehah belajar pijat. Untuk apa? Reuni. Reuni sama siapa Mbak Diana? Belajar pijat supaya Mbak Fitria menambah pengetahuan tentang pijat dan praktek. Wah, luar biasa sekali. Mbak Irma, belajar pijat bayi yang benar. Mbak Ita, agar tumbuh lebih optimal. Wah, bagus sekali persiapan mau punya baby lagi. Mbak Ainun, semangat punya baby lagi. Baik, ya, bagus sekali, semangatnya luar biasa. Belajar langsung aplikasi tanpa harus ke dukun pijat. Wah, ya, semangatnya luar biasa. Jadi, kita sama-sama di sini belajar untuk memijat bayi dengan benar dan tanpa dengan minim resiko. Jadi bayi aman terkendali, stimulasinya juga tercapai apa yang harus dicapainya, kecerdasannya juga optimal. Ya, sebelum kita masuk, kita akan melihat video yang akan diputarkan dahulu. Coba diperhatikan semua ya. Doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidup.
Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan video, melihat video yang telah ditayangkan oleh Mbak Zi. Alhamdulillah, kita berharap semua waktu-waktu berlalu dengan penuh kebahagiaan, penuh keceriaan bersama anak kita sewaktu kita masih kecil. Tidak menyangka anak kita tumbuh secepat ini, besar, yang tadinya minta gendong, minta dipeluk, minta kemana-mana harus kintel. Sekarang tidak mau diajak kemana-mana, bahkan dicium pun sudah jarang, karena sudah tumbuh besar, sudah punya rasa malu. Dan masa-masa itu, masa kecil itu tidak akan terulang kembali. Dan kita harus memanfaatkan masa kecil itu dengan penuh kasih, asih maupun asuh kepada anak-anak kita. Sedih. Iya. Jadi kita manfaatkan kebersamaan kita sewaktu anak kita masih kecil, kita bimbing, kita asuh agar tumbuh kembang optimal di masa yang akan datang. Dan perkembangan yang optimal itu akan mempunyai dampak yang sangat besar untuknya di masa dewasa nanti. Baik dalam fisiknya, untuk mengatasi problem solving-nya, atau bahkan untuk dirinya sendiri dan sosialnya juga. Ayo tetap semangat ya. Kita langsung aja untuk materi. Kita lanjut. Siapa yang masih semangat lagi? Apa masih menangis? Siapa yang masih menangis? Ayo. Baik. Dalam di sini kita akan membahas sebelumnya. Kita nanti akan lagi Mbak slide-nya lagi nggih. Sebelumnya kita bahas tentang apa itu tumbuh. Apa sih itu tumbuh? Tumbuh itu sesuatu yang bisa diukur dengan satuan. Sesuatu yang bisa diukur dengan satuan itu berat badan, tinggi badan, lila, lingkar lengan, lingkar kepala, itu bisa diukur dengan satuan. Jadi untuk tumbuh itu sesuatu yang bisa dilihat. Jadi kita bisa mengikuti, memperhatikan dengan kasat mata pertumbuhan anak-anak kita. Dengan melihat apa? Melihat grafik KMS, melihat grafik pertumbuhan berat badan anak kita. Apakah aman? Kalau di grafiknya masih masuk di warna hijau, berarti itu aman dan selalu meningkat. Dan apabila kita sudah masuk ke hijau muda, kita harus agak-agak kita genjot di mana? Apakah kelebihan ataukah kekurangan? Nanti kalau kekurangan bagaimana? Atau kalau kelebihan bagaimana? Dan kalau sudah masuk warna kuning, itu harus hati-hati. Kita perhatikan betul-betul kekurangan atau kelebihan. Kita perhatikan dengan betul-betul. Hal tersebut akan mempengaruhi perkembangannya, baik perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, atau sosial. Karena apabila kekurangan, grafiknya kekurangan di warna kuning atau di warna merah bahkan, itu kita harus kejar. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi perkembangannya di masa mendatang. Apalagi kalau itu berlangsung lama. Kalau berlangsung lama, itu masalah gizi yang kronik. Dan itu harus ada penanganan yang lebih lanjut. Dan untuk perkembangan itu harus kita perhatikan dengan sesama. Dan kewajibannya tidak cuma ibu saja yang memberikan kewajiban untuk mengatasi perkembangan atau pertumbuhan anak kita. Seorang ayah untuk meningkatkan perkembangannya, baik sosialnya, emosionalnya, bahkan psikologinya. Itu kita berkolaborasi bersama keluarga, bersama pasangan, agar tercipta anak, agar tercapai anak itu tumbuh dengan baik dan berkembang dengan optimal. Lanjut, Mbak. Nggih.
Dan selanjutnya apabila pertumbuhannya itu bisa optimal, maka perkembangannya juga tidak akan terganggu. Dan ini adalah rumus agar kita mudah mengingat berat badan bayi itu seperti apa. Nah, tanpa melihat grafik kita bisa menghitungnya. Kalau pada bayi ini di bawah 1 tahun itu rumusnya setengah kali umur bulan tambah 4. Bisa dihitung ya, bisa dilanjut. Apabila ini ada toleransi, kemarin sudah ada yang bertanya, ini adalah bukan rumus saklek sih, ini hanya mempermudah kita untuk mengingat-ingat, oh anak saya umur segini, dengan berat badan segini, normal enggak ya? Nah, kalau kelebihan pun, itu ada toleransinya. Kalau kelebihan kita bisa buka lagi kurvanya bagaimana. Kalau kurvanya masih aman, masih di hijau atau hijau muda, itu masih aman. Nah, bagaimana agar mempertahankan pertumbuhannya tetap baik? Itu bagaimana? Kita harus memperhatikan dietnya. Ya, lanjut slide-nya, Mbak. Lanjut lagi. Dietnya. Lanjut lagi, enggak. Karena apa? Karena ini akan berhubungan dengan stunting. Karena dalam stunting ini, ya, untuk pengaturan dietnya ini agar kita terhindar dari stunting. Stunting di sini, kenapa bisa terjadi pada anak-anak kita? Karena kekurangan gizi yang sangat lama. Gizi itu dipengaruhi karena adanya apa? Adanya kekurangan di waktu kita kehamilan, masa kehamilan sampai umur 2 tahun. Kalau itu berlangsung sangat lama, itu bisa mengakibatkan stunting. Dan untuk umur 0 sampai 6 bulan setelah kelahiran, itu dietnya hanya ASI eksklusif tanpa ada tambahan apapun. Air putih tidak boleh. ASI eksklusif. Khusus ASI saja. Dan itu sudah mencukupi. Dengan syaratnya, ibu harus makan dengan gizi yang seimbang. Gizi yang cukup dengan porsi isi piringku. Dan ini harus diperhatikan juga. ASI tapi ibunya tidak mau makan, itu sama saja. Itu tidak, untuk kualitasnya ASI, kualitas ASI itu juga berkurang. Dan untuk MPASI di sini, MPASI setelah umur 6 bulan itu diperkenalkan dulu. Kebanyakan pada kasus-kasus GTM itu anak-anak menutup mulut dengan gerakan menutup mulutnya itu karena apa? Salah pada waktu pengenalan MPASI-nya. Pengenalannya langsung 4 bintang. 4 bintang itu maksudnya sudah semuanya tercapai. Sudah tepung, karbohidrat, protein, buah, vitamin, sudah dicampur. Padahal itu nanti akan mempengaruhi dengan kondisi makannya. Kondisi apa itu namanya, selera makannya, itu pas waktu 9 bulan sampai 1 tahun biasanya GTM. Dan bagaimana sih caranya agar kita bisa anak itu tidak GTM pada waktu umur 9 bulan sampai 12 bulan atau bahkan lebih, itu bagaimana? Cara pengenalannya. Di sini fungsinya untuk pengenalannya agar struktur otaknya, itu terstimulasi dan terstruktur dalam menerima rasa yang ada di dalam mulutnya. Dimulai dari tepung-tepungan, karbohidrat dulu. Kemudian setelah itu kan dicoba, semisal 1 hari kita coba tepung beras organik. Terus sampai 3 hari kita coba terus dengan tekstur cair yang masih bisa cair susu kental ya. Itu teksturnya seperti itu dimulai 3 hari. Itu terus.
3 hari kemudian diganti tepung yang lain, terus 3 hari sampai habis tepungnya, mungkin 4 macam sampai habis 4 macam, 3 hari baru diganti, ditambah dengan sayur-sayuran. Kenapa harus sayur-sayuran, enggak buah-buahan atau susu? Karena apa? Karena rasa yang alami itu lebih bisa terfokuskan di otaknya si bayi. Jadi di situ nanti bayi tidak akan pilih-pilih makanan sewaktu di masa 9 atau sampai 12 bulan. Setelah sayuran selesai dihabiskan, macam-macam sayuran itu satu-satu baru ditambah dengan rasa buah. Rasa buah itu berbagai macam rasa, satu habis dengan rentan 3 hari. Habis macam-macam buahnya kita ganti. Tapi dengan catatan buahnya tidak dengan rasa yang kecut, yang asam, karena bisa mempengaruhi pertumbuhan giginya. Kemudian setelah 3 hari habis, kan sudah dicoba-coba, itu nanti pasti habisnya 8 bulan. 7,5 bulan sampai 8 bulan sudah habis. Rasa tepung, sayur, buah itu sudah habis. Kita perkenalkan proteinnya. Proteinnya dari nabati. Tahu, tempe, kedelai, kacang-kacangan, seperti itu diperkenalkan. Setelah habis, baru menginjak 8 bulan lebih, baru memperkenalkan protein hewani. Karena hal itu untuk menghindari adanya alergen yang ada di dalam tubuh. Karena tubuh ini juga ada alergen-alergen yang bisa muncul setiap saat kalau ada pemicunya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita berikan otak si bayi ini agar tidak memicu alergen tersebut. Sampai di sini mungkin slide-nya ya. Slide-nya bisa ini ketinggalan ya. Sampai itu. Jadi untuk stunting tersebut tidak hanya pengaruhnya sebenarnya karena sanitasi. Itu sekarang kan sudah bagus untuk sanitasi, kemudian pendidikan si ibu itu sudah bagus sekali. Tapi sekarang angka stunting itu masih tinggi. Karena apa? Karena kekurangan gizi pada waktu MPASI yang pertama, pengenalannya, nanti bayinya GTM, kemudian di waktu masa hamilnya mungkin mengalami hiperemesis yang sangat lama sekali. Jadi akan mau makan pun muntah sampai diinfus. Nah, ada yang pernah berpengalaman hiperemesis sampai muntah, mual muntah, masuk rumah sakit, mual muntah, masuk rumah sakit. Ada yang berpengalaman, bunda-bunda di sini? Alhamdulillah enggak ada. Ya, bagus sekali. Bagus sekali. Dan itu hal tersebut karena mungkin hormon atau gawan bayi, ya itu bisa disebut dengan gawan bayi, bisa hormon yang memicu, kemudian karena pengaruh lingkungan juga bisa. Kemudian kita gimana sih, apa sih hubungan nutrisi yang kita konsumsi, yang dikonsumsi si bayi ini dengan pijat bayi? Kenapa di sini? Oh iya, Mbak Ainun, tapi males makan. Iya, males makan, biasanya pilih-pilih makanan di waktu kehamilan. Karena apa? Di waktu kehamilan ini sangat penting sekali. Karena apa? Ketika hamil masa konsepsi itu adalah batang otak si kecil ini baru dibentuk. Ketika sudah nanti melewati usia 20 minggu itu perkembangannya itu masuk ke pertumbuhan pada lemak-lemaknya, pembelahannya. Seperti itu. Jadi 20 minggu pertama kehamilan itu sangat penting dan sayang untuk dilewatkan dengan cuma-cuma. Nah, masuk ke pijat bayi. Kenapa? Apa sih hubungannya nutrisi yang dikonsumsi si bayi ini dengan pijat ini?
Karena apa? Untuk manfaatnya, Mbak, untuk manfaatnya, ya, untuk manfaatnya itu pengaruhnya nutrisi yang dikonsumsinya itu agar terserap penuh di dalam tubuh si bayi, sehingga meningkatkan berat badannya. Dan pertumbuhannya pun juga optimal. Ketika pertumbuhan bayi optimal, maka daya tahan tubuhnya juga terjaga. Dan kecerdasannya, perkembangannya tidak ada yang terlewati. Maksudnya di sini tidak ada yang delay dulu gitu. Karena sakit kan, delay karena sakit, delay karena tubuhnya kurang kuat kayak gitu. Jadi perlu otot-otot ini direlaksasikan sehingga pijat ini sangat merelaksasikan si bayi. Tidurnya pulas, kemudian daya tahan tubuhnya juga tercapai, daya tahan tubuhnya juga baik, sehingga untuk pertumbuhan dan perkembangannya sangat-sangat membantu. Dan di samping itu yang tidak bisa didelegasikan dengan yang lain, ikatan cinta, bonding antara bayi dan si ibu itu tidak akan tergantikan, sehingga akan membentuk attachment, kedekatan, terikat, sehingga akan menggoreskan kenangan yang indah yang tak akan pernah dilupakan oleh bayinya, sentuhan kita kepada anak. Jadi sayang sekali kalau pijat ini didelegasikan sama yang lain. Tersita juga kan. Sayang sekali. Ayo ibu-ibu semangat untuk memijat bayinya dengan lembut. Baik, caranya gimana untuk pemijatan? Ya, kita belajar dari ototnya dulu. Bagaimana sih pijatan ini? Perkenalkan, ini Bilqis. Ini yang selalu menemani. Ini sebenarnya boneka anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama. Halo, assalamualaikum. Itu ya. Jadi boneka pertama anak saya, dan ini sebagai pantom atau biasanya menemani saya dalam pelatihan. Nah, di sini kita belajar dari otot tadi. Langsung di sini aja ya. Ya, otot di sini ada tricep, bicep, sehingga kita memijat itu sesuai dengan aliran ototnya. Apabila ini akan nyilang atau berseberangan dengan ototnya, maka kurang optimal juga. Tapi mudah, tidak perlu belajar anatomi atau bagaimana, diikuti saja. Karena sentuhan ini tidak akan terganti, tidak ada gantinya. Sentuhan kita kepada bayi kita. Dimanapun sentuhan itu akan sangat membantu sekali, akan menstimulasi sekali. Bagaimana sih cara memijat yang benar itu? Kita mulai dari kaki. Kenapa dari kaki? Biasanya si bayi itu kalau dipijat di wajah kurang suka. Jadi untuk mensukseskan cara kita untuk memijat, hindari di wajah dulu. Karena nanti kalau sudah rewel, kita juga tidak mood untuk memijatnya. Kita juga sudah kemerungsung sendiri. Dari kaki. Dan pemijatan itu bisa dilakukan dengan berbagai jenis teknik. Tapi yang paling efektif itu adalah teknik Swedia. Karena apa? Teknik Swedia ini mengikuti tekstur otot yang ada di dalam tubuh manusia. Sehingga hasilnya pun juga efektif dan tidak menyakiti si bayi. Dengan bagaimana? Swedia itu cirinya adalah pemijatannya itu dilakukan dengan memutar. Kita putar ke dalam, dari luar ke dalam. Kita putar. Monggo, coba saya lihat dulu. Ayo Bunda, dari luar
dalam, diputar. Seperti memeras pakaian, ya, seperti memeras pakaian. Ya, dengan lembut, dengan sentuhan lembut. Di sini di samping untuk menstimulasi juga meningkatkan bonding. Sambil bercerita, sambil menyanyi. Dimulai dari kaki terlebih dahulu. Dengan posisinya biasanya kita bisa gunakan perlak dulu ditaruh di meja atau di tempat tidur. Kemudian ditidurkan bisa, pokoknya sesuka hati anaknya. Maunya duduk enggak apa-apa, maunya tiduran enggak apa-apa, sesuka hati. Nah, setelah itu, setelah yang kanan dan kiri, ya, kemudian pakai 2 tangan. Memerasnya pakai 2 tangan dengan cara diperas, ya, tapi dengan lembut. Nah, kayak memeras pakaian tapi dengan lembut. Sebelumnya, oh iya lupa, jangan lupa pakai minyak terlebih dahulu sebelum memijat. Karena apa? Biar menghindari iritasi. Menghindari iritasi ya. Sepakat untuk minyak ya. Minyak bisa digunakan sesuai keperluan bayinya. Kalau mau baby oil enggak apa-apa, minyak VOC enggak apa. Terus minyak zaitun enggak apa-apa. Sesuai kebutuhan bayinya. Karena ada yang baby oil alergi terus digantikan dengan minyak zaitun, bisa. Nah, setelah itu, setelah dua-duanya, kita masuk ke pergelangan kakinya. Dengan cara pergelangan kakinya diputar dari dalam, keluar, memutar. Dia ini cirinya berputar. Dari dalam, keluar, diputar. Dan diputar. Nah, kurang lebih 5-10 kali. Dan yang kiri. Nah, dahulu kan yang kiri, yang kanan. Mbak, coba deketin kakinya, Mbak. Ya, kaki deketin dari kakinya bayinya. Oh ya. Bayinya, kaki bayinya coba. Iya. Diputarnya tuh gimana ya? Diputar seperti arah jarum jam. Oke. Ya. Kemudian setelah itu telapak kakinya yang lembut ini kita usap ke atas. Pakai 2 jari. Atau 1 jari enggak apa-apa. Kalau sangat kecil 1 jari secara bersamaan tidak apa-apa. Kemudian pijat ke atas secara bergantian. Seperti itu. Gantian, yang kanan dulu. Kemudian setelah itu jari jemarinya. Jari jemarinya ada 5 kan? Sambil bernyanyi. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, kelingking paling kecil. Di samping kita memboneng, kita juga menstimulasi bahasanya, menstimulasi sosialnya. Walaupun bayi masih dalam usia di bawah 2 tahun, belum bisa bergerak, atau bahkan baru lahir pun, kalau ia sering distimulasi, maka perkembangannya akan cepat sekali. Baik, dari kaki, sudah jelas ya? Ada yang ditanyakan mungkin? Oke, kita lanjut ke... Nanya ya? Yang tadi di punggung kaki tadi itu...
Yang tadi di punggung kaki itu tangannya memijat atau menotok gitu ya? Seperti menotok, tapi kita berjalan saja. Tidak dengan sentuhan saja. Nah, kita berjalan saja, tidak totok. Kalau totok itu pakai titik. Kalau ini berjalan. Nah. Yang di punggung kaki, Mbak? Yang di punggung kaki sini. Ya, yang tadi dari dalam keluar. Pergelangan kaki. Pergelangan, oh ya. Itu berputar. Oke, kayak mengusap gitu ya? Ya, diusap tapi tetap berputar. Berputarnya itu berjalan. Berputar sambil berjalan ke dalam. Dari dalam keluar. Iya. Oke, Mbak, jelas. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke perut dulu. Kenapa ke perut dulu? Durasi untuk memijat itu bisa dilakukan 10-15 menit plus stimulasi. Jadi ketika memijat itu kita bermain. Kita hadirkan diri kita, hati kita kepada anak untuk memijat. Tadi ada yang ditanyakan? Tolong dimunculkan, nggih. Durasi sudah, punggungnya sudah. Mbak, kalau memijat itu perlu menggunakan minyak apa enggak usah? Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya menggunakan minyak, karena untuk menghindari iritasi. Kalau tidak menggunakan minyak, biasanya iritasi. Mau minyak atau body lotion baby, atau minyak, itu enggak apa-apa. Yang penting ada minyak untuk pelicinnya. Mbak, itu berlaku untuk bayi dan usia berapa? Bayi baru lahir 0 bulan sampai umur 12 tahun bisa. Dan intensitasnya mungkin tingkat kekerasannya, keras kita memijat, keras tidaknya memijat itu kita sesuaikan dengan umurnya juga. Kalau bayi kan pemijatannya ya agak lembut, kelembutan. Kalau bayi 12 tahun, anak 12 tahun itu ya agak keras karena memang otot-ototnya kan sudah terbentuk. Lanjut nih. Dari tulang ekor ke atas sampai tengkuk kah, Mbak, yang nggak boleh? Betul. Dari tulang ekor sampai tengkuk sepanjang tulang punggung. Silakan. Jadi sepanjang itu enggak boleh dipijat. Lalu dipijat saat tidur apa bisa? Oh ya, untuk waktu-waktu pemijatan. Untuk waktu-waktu pemijatan itu yang tidak boleh itu dilakukan pada waktu anak demam. Anak demam atau panas itu tidak boleh. Anak sakit tidak boleh. Kemudian anak baru selesai minum, menyusu itu tidak boleh, nanti bisa menyebabkan muntah. Kemudian yang sebaiknya dilakukan waktu apa? Pagi dan sore, tidak apa-apa. Setelah mandi itu, apabila itu 0 sampai 6 bulan itu sebaiknya sampai 2 kali sehari. Kalau tidak, 1 kali sehari tidak apa-apa. Mbak mau tanya, boleh ya? Kalau mijitnya pakai minyak kutus-kutus, bolehkah? Boleh. Selama tidak alergi dengan minyak tersebut, tidak apa-apa. Terkait nutrisi anak, gimana dengan anak yang kenaikan BB-nya dari 0 sampai 6 bulan nggak begitu ada kenaikan yang signifikan? Apakah nanti mempengaruhi ketika MPASI dan juga bisa mengarah ke stunting? Baik, di sini untuk nutrisinya kenaikan berat badan 0 sampai 6 bulan itu biasanya untuk makanannya yang dikonsumsi adalah ASI. Kita flashback. ASINya bagaimana? Kualitas ASINya dilihat dari makanan si ibu bagaimana? Kemudian apakah ibu mengalami kecemasan atau banyak pikiran atau makanannya yang tidak
sesuai isi piringku. Kalau makanan sudah sesuai isi piringku, kemudian tidak mengalami kecemasan, tidak mengalami hal-hal yang membuat galau, itu biasanya untuk kualitas dan kuantitas ASI itu tidak ada masalah, dan berat badannya juga tidak ada masalah sesuai dengan grafiknya. Kalaupun ada, tidak perlu khawatir karena selama itu ASI dan sampai 6 bulan itu tetap diberikan. Yang penting konsumsi si ibunya itu yang diperhatikan. Untuk MPASI, langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk mengarah ke stunting, itu tidak perlu berpikir untuk stunting, yang penting diberikan dulu. Kalaupun nanti berat badannya tidak memenuhi, selama itu diberi ASI, tidak mungkin itu akan mengarah stunting. Dan MPASI-nya juga sesuai dengan prosedurnya. Bagaimana Mbak Hilda? Nggih, terima kasih. Mbak, kalau di tempat pijat biasanya ditepuk-tepuk, fungsinya apa ya? Oh, yang ditepuk-tepuk mungkin sini. Itu untuk mengeluarkan lendir. Biasanya bayi baru lahir itu kan grog-grog sebenarnya saya. Untuk grog-grog atau lendirnya terlalu banyak. Ya, maaf. Biasanya grog-grog. Jadi untuk mengeluarkan lendir, agar lendirnya tidak mengental di dalam tenggorokan, di dalam kerongkongannya, itu dibantu dengan tepuk-tepuk. Dan itu diminimalisirkan dengan adanya tepukan atau benturan seperti itu pada anak. Kalau anak menangis, itu mending dihentikan atau dilanjutkan, tidak apa-apa. Bunda Alivia, kalau anak menangis, hentikan. Mbak Yanti, Ya. Mbak Yanti, sebentar. Satu pertanyaan lagi ya. Oh iya, boleh. Pertanyaan lagi ya. Karena nanti masih ada kuis. Oh, terima kasih Mbak Inge sudah mengingatkan lagi. Maaf ya teman-teman ya. Ya, satu pertanyaan lagi. Kalau anak menangis, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Hentikan untuk pemijatannya. Mungkin moodnya bayi tidak enak atau bagaimana, itu hentikan. Tidak boleh memaksakan untuk pemijatannya. Dan demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, bayinya bisa tumbuh kembang optimal dan Bunda sehat, sehingga anaknya juga cerdas, juga sehat semua. Terima kasih Mbak April, waktu dan tempat saya persilahkan. Oh iya Mbak April, di sini kan kita adventure, berjelajah, menjelajahi Ibu Profesional IP Samkabar. Jadi terima kasih sudah diberi izin untuk berjelajah di sini, menjelajahi IPK Samkabar, dan luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Masya Allah. Ternyata mijet itu nggak cuma mijet, teman-teman ya. Mijet itu ada rasanya ya, ternyata ya. Mijet itu nggak cuma mijet. Anaknya dapat gitu ya, bondingnya dapat, semuanya dapat ternyata ya. Anaknya tuh kalau apa namanya, biasanya tuh kalau bondingnya dapat, itu anaknya tuh manutan loh sama ibunya, biasanya gitu. Dibilangin apa gitu, manut gitu. Maaf ya pertanyaannya yang belum kejawab ya, mohon maaf karena ini waktunya nggak itu ya, waktunya terbatas. Bentar lagi juga adzan asar kan di wilayah WIB. Jadi kita post test. Oke, sudah siap semuanya? Mana Ratu Door Prize-nya? Apakah sudah siap Ratu Door Prize? Baru Nita, keluarkan dirimu. Mbak Yanti, Mbak Sih, minta tolong dijadikan co-host sebentar ya. Kita main lagi ya. Bis materi kita main lagi. Mbak Yanti. Mbak Rita. Bentar ya. Mbak Rita kayak gitu tak? Bentar.
Mbak Si bisa itu nge-share link kuisnya di Oke, chat. oke. Ada di WA ya, ada di WA yang terakhir. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Kamu dah neo, lagi di tempat Mbah Kongmu, lagi diamuk terus hati. Saya minta tolong dijadikan co-host dulu ya, Mbak. Oh iya, jadiin co-host dulu Mbak Rumita. Akhirnya dia menampakkan diri. Oke, udah. Silakan, Berarti silakan. udah sama Rita ya, benar. Mm-mm. Linknya sudah saya share di chat ya. Oke. Chatnya berarti dibuka ya, berarti ya chatnya ya. Buka Iya. chat dulu. Oke. Ini diapain Mbak? Chatnya Mbak? Bentar, tolong saya dijadikan co-host dulu, Mbak. Oke. Sambil menunggu jadi co-host untuk podcast kali ini, nggak pakai angkat jari-jari lagi ya, jadi aman, tenang. Jari-jarinya bisa diregangkan dulu, dimain-mainkan dulu, boleh. Nah, jadi nanti kita, oke, sudah. Jadi di sini ada linknya kita bermain dengan quizzes. Jadi nanti teman-teman klik linknya, ini ya saya share, saya kopikan ulang ya. Sudah tampak nggak ya? Udah ya. Udah. Oke ya. Ini diklik ya. Diklik berarti ya Mbak ya? Betul, ini diklik. Linknya diklik. Oke, diklik. Bentar, saya Ada yang invalid ya? Oh ini nih, saya share yang baru ya. Iya. Dulu lah. Oke, itu yang baru ya. Saya share ulang. Oke. Silahkan masuk. Oke, sudah mulai ada 5 orang yang masuk. Oh, semakin bertambah. Ayo. Sudah 12 orang. Belum. Oke, kita sudah berapa orang? 27 orang ya? Sudah 14 orang. Kita tunggu. Saya hitung sampai 10 ya. Baru kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya, kita stop ya. Jadi nanti langsung teman-teman langsung pilih aja jawaban yang benar menurut teman-teman. Nanti ada pilihannya di situ. Kita mulai ya. Bismillah. Wow. Wah, Mbak Dian tuh. Oke, terus menaik. Mbak Dian, Mbak Rivi. Aku ikutan loh ya. Kan mau dapat door prize juga. Ya, salah. Saat ini Mbak Dian Rivia yang memimpin. Oke, semakin kejar-kejaran. Kayak bacain itu ya Mbak ya. Sepak bola ya. Ayo, siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Semangat. Ayo, semangat. Siapa itu? Lebih penasaran. Mbak Linda nggak ikutan? Ikutan, tapi aku salah-salah. Maaf ya. Ini posisi yang belum tergoyahkan Mbak Dian
Mbak Dian Oh, Rifia. nih. Wah, dia itu gercep banget tuh itunya, jempolnya. Masih 3 soal lagi, ayo. Wow, sepertinya jawabannya sudah hampir selesai. Nomor 20, oi. Sebutkan sama Ayo, teman siap, Fatima. ayo geser. Mbak Dian masih memimpin. Wow. Kawan tuh. Cocok ya. Nanti kita lihat. Masih belum berubah ya, Mbak ya? Mbak Dian nomor 1 ya. Nanti kita lihat ya. Kita tutupin aja dulu ya. Biar penasaran siapa pemenangnya. Wah, nomor 1 ganti, Mbak Rida. Siapakah dia? Ayo Mbak Dian, cari lagi yuk. Posisinya terus berganti-ganti. Final ini ya. Final lah. Udah ya? Udah fix 10. Iya belum? Nah, kita tunggu. Kita sudah semua. Ini sudah semua ya. Sudah selesai Mbak. Kayaknya udah deh. Kayaknya udah semua ya. Udah ya? Udah. Kayaknya. Siapakah 5 pemenangnya Mbak? Bacain Mbak. Ini bakal dapat door prize Mbak. Yang pertama, Mbak Rida Varianti. Yeay. Tulis dulu ya Mbak Rida. Posisi kedua ada Mbak Dian Rivia. Wah, diborong nih Mbak Dian hari ini belanja door prize. Di posisi ketiga ada Mbak Irma. Hore. Mbak Irma, selamat. Selamat. Di posisi keempat ada Mbak Rika Dianasari. Dan di posisi kelima ada Mbak Amani. Mbak Amani, re. Oh, Mbak Fitria ternyata. Mbak Amani itu Mbak Fitria. Tesnya sudah selesai. Oh, Mbak Amani, wow, luar biasa. Sepertinya posisi Ratu Kuis udah teralihkan kepada Mbak Fitria. Oke, saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Linda. Halo Mbak, punyaku kayaknya agak putus-putus. Kedengeran nggak punyaku? Kedengeran suaraku nggak? Mas Mbak, dengar. Jelas ya? Oke, terima kasih Mbak Runita. Terima kasih. BTW itu kenapa aku nggak diajak pakai topi ya? Tadi Mbak Suryanti pakai topi. Ini Mbak Runita udah pakai topi tadi. Aku nggak tahu kenapa aku nggak kepikiran pakai topi karena habis nidurin anak-anak. Adanya topi boboiboy, masa aku nggak unyu banget kan pakai topi boboiboy yang ada tanduk-tanduknya seperti itu. Oke, akhir acara ya ini ya. Masih ada berapa Mbak Runita? Door prize-nya masih ada berapa sih? Bentar ya. Mbak Runita, maaf. Door prize-nya masih ada, ternyata masih ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi ya. Nah, 3 lagi ini buat siapa? Buat yang foto terkece. Jadi kita foto dulu ya sebelum itu.
sebelum penutupan, setelah saya tutup, ini kita foto bareng, sama bonekanya boleh, sama bayinya boleh, sama kucingnya boleh, terserah pokoknya boleh, pokoknya pakai gaya yang paling unik gitu ya. Nah, nanti panitia nanti akan memilih 3 orang itu banyak ya. Jadi peluangnya banyak untuk menang. 3 orang yang fotonya paling kece ya, oke? Oke, saya tutup dulu ya. Kita doa kafaratul majelis. Semoga ilmu kita diberkahi hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo kita foto dulu. Ya, foto. Mbak Sih, backsound biar asik itunya. Fotonya. Foto. Baru Nita bantu nyepret ya. Oke. Ini cuma ada satu slide ya. Ada satu slide. Ada, Mbak. Saya hitung ya. Ya. Ya, oke. Bentar ya. Ayo, siap? 1, 2, 3. Ganti gaya ya. Ganti, ayo. Aku mau ganti boneka malah. Ayo. Yuk, ini kucingnya naik. Nggak bisa naik dia. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Ya. Satu lagi ya. Nah, gue mana sih? Ya. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Aku pengen ngakak itu yang foto-foto bonekanya dijempalikin sama Mbak Alisnya tuh. Insya Allah, alhamdulillah. Akhirnya selesai sudah acara kita kali ini. Oke, terima kasih teman-teman ya yang udah berpartisipasi, dan di sini baru aja adzan kedengeran ya. Selamat kembali ke dunia nyata, gitu ya. Selamat domestikan kembali. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah berpartisipasi. Nanti pengumuman pemenang nanti di grup ya, oke? Oh iya, dan kemarin kan di flyer kan itu ya, kami janji akan ada video MPASI ya. Nanti karena berhubung ada suatu kendala gitu yang tidak bisa kami hindari, video itu nanti kami ganti menjadi buklet ya. Ada buklet tentang menu MPASI, oke? Di grup ya, oke? Kita tunggu ya, grup ya. Sertifikatnya nanti tunggu, oke ya? Di grup ya masih ya. Terima kasih. Boleh silakan, boleh meninggalkan ruangan. Iya, sama-sama Mbak Desi. Mbak Rida, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Itu Terima kasih semua, terima kasih. Moh. Dadah, udah. Aku izin pamit juga ya. Iya. Dadah. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar nggak aku